Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20031101. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian mata kuliah pada etnosains. Tugas ini merupakan salah satu identifikasi kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Tanjung Bonai Lintau, Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Salah satu tradisi yang masih ada di daerah saya yaitu tradisi adat turun mandi. Topik yang akan dibahas pada video ini yang pertama ada menjelaskan apa itu tradisi turun mandi, yang kedua hubungan tradisi turun mandi dengan sains asli, yang ketiga hubungan dengan sains ilmiah, dan yang keempat integrasi dalam pembelajarannya. Pertama yaitu tradisi turun mandi. Turun mandi adalah sebuah ritual adat yang dilakukan untuk memperkenalkan alam pertama kalinya dengan seorang bayi yang baru lahir, serta sebagai suatu bukti tanda ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana suami istri telah diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa seorang anak. Biasanya istilah turun mandi ini di tempat saya di Tanjung Bonai, Lintau, Tanah Datar dikenal dengan nama istilah mandi botia. Ini adalah bentuk gambar dari acara turun mandi tersebut. Nah, yang mana rangkaian awal dari acara turun mandi ini yaitu membawa anak ketika masih bayi ke luwak atau pancuran. Namun seiring perkembangan zaman, luwak atau pancuran sudah jarang ditemukan, jadi bisa digantikan di rumah saja. Anak dimandikan untuk disucikan dan agar si anak membiasakan diri hidup bersih. Kemudian membaca doa-doa untuk si anak. Setiap tindakan dalam tradisi ini mengandung makna-makna tertentu. Jika ditinjau dari sudut fungsinya secara umum, turun mandi ini berguna atau berfungsi sebagai harapan-harapan agar si anak menjadi anak yang berkepribadian lebih baik. Jadi setelah dilaksanakannya upacara turun mandi terhadap seorang anak atau bayi, berarti ia tidak akan merasa canggung lagi jika bergaul dengan alam sekitarnya. Nah, acara turun mandi ini juga diharapkan agar si anak tidak diganggu lagi oleh roh-roh jahat yang berkeliaran di alam ini. Tradisi ini dilakukan untuk dilestarikan secara turun-menurun di Minangkabau, supaya dapat terjalinnya silaturahmi antara anak, bako, cucu, dan kemenakannya. Sehingga hubungan antara keluarga yang memiliki jarak selama ini semoga bisa tersatukan satu sama lainnya. Nah, dalam pelaksanaan turun mandi ini memiliki keunikan dalam penentuan pelaksanaannya, di mana turun mandi ini dilaksanakan ketika si bayi berumur 1-3 bulan. Namun kalau di daerah saya lebih sering dilakukan pada saat berumur 40 hari. Sebelum si bayi mengalami upacara turun mandi, si bayi tersebut belum boleh dibawa keluar rumah. Untuk penentuan pelaksanaan tanggal dalam turun mandi juga unik, di mana pada bayi laki-laki dilaksanakan pada hari ganjil, yaitu hari ke-1, 3, 5, dan seterusnya dari 40 hari setelah hari kelahiran sang bayi. Untuk pelaksanaan harinya biasanya dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu. Dikenal dengan istilah pada hari keras. Sedangkan untuk bayi perempuan ini pelaksanaannya dilakukan pada hari genap seperti hari kedua, hari keempat, hari keenam, dan seterusnya dari 40 hari setelah dilahirkan tersebut. Biasanya dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat atau dikenal dengan istilah hari bayi. Waktu yang tepat untuk membawa si bayi ke tempat mandi keluar atau pancuran tersebut adalah pada pagi hari menjelang siang atau sebelum zuhur. Tujuannya agar si bayi ini membiasakan untuk bangun pagi. Hal ini sehubungan dengan ajaran agama Islam agar si bayi membiasakan untuk sholat subuh.
Yang kedua yaitu hubungan tradisi turun mandi dengan sains asli. Hubungannya yaitu bahwa tradisi turun mandi ini merupakan sebuah ritual adat yang dilakukan untuk memperkenalkan alam pertama kalinya dengan seorang bayi yang baru lahir serta sebagai suatu bentuk tanda ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana seorang suami istri telah dititipkan oleh Allah berupa seorang anak. Harapannya dilakukan tradisi ini agar si anak menjadi anak yang berkepribadian baik dan si anak diharapkan tidak akan diganggu lagi oleh roh-roh jahat yang berkeliaran di alam ini. Yang ketiga, hubungan tradisi turun mandi dengan sains ilmiah. Pada tradisi turun mandi ini berkaitan dengan materi zat makanan dan fungsinya karena dalam prosesi acara ini menggunakan berbagai macam olahan makanan yang memiliki kandungan yang bermanfaat. Di antaranya dikenal dengan istilah makanan jamba yang terdiri dari waji atau wajit, nasi kunyit atau nasi kunyit, gelamai, panyaram, beti, tengguli, dadi, dan bermacam lauk pauk yang manis dan pedas. Untuk hubungan sains ilmiah berikutnya yaitu dalam pelaksanaan turun mandi ini menggunakan alat penyembur yang terdiri dari merica hitam, kencur, telempuyang, lidi kelapa, bunga linjuang, siripati, tebu, pinang, galundi, sicerek, dan kunyit yang mana berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati. Berikutnya, poin keempat adalah interaksi dalam pembelajaran. Tradisi adat turun mandi yang berada di daerah Nagari Tanjung Bonai, Lintau, Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan tradisinya menggunakan berbagai macam tanaman, yaitu merica, hitam, kencur, lempuyang, bunga linjuang, siri, tebu, pinang, galundi, sicerek, kunyit, dan lainnya. Kemudian dalam tradisi ini juga menggunakan berbagai olahan makanan yaitu wajik, nasi kunyit, gelamai, panyaram, beti, tengguli, dadi, dan bermacam lauk pauk yang manis dan pedas. Dimana jika diintegrasikan ke dalam pembelajaran biologi yaitu sesuai dengan yang pertama yaitu materi keanekaragaman hayati. Yang mana sesuai dengan KD 3.2 pada kelas 10 biologi SMA yang berbunyi menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dan KD 4.2-nya yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Untuk materi berikutnya yaitu sistem pencernaan, lebih tepatnya pada materi zat makanan dan fungsinya sesuai dengan KD 3.7 kelas 11 biologi SMA yang berbunyi menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan KD 4.7-nya yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jika membahas dari keunikan kearifan lokal tradisi turun mandi ini, yaitu setiap alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi ini memiliki makna atau simbol-simbol manfaat yang berbeda-beda. Serta keunikan lainnya dalam tradisi ini dalam pelaksanaan turun mandi ini dikenal dengan istilah nantinya ada makan bajamba, di mana makan bajamba ini bertujuan untuk memupuk tali silaturahmi dan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat statusnya. Untuk nilai-nilai edukasi dari turun mandi sendiri terdapat berbagai macam nilai edukasi. Yang pertama, nilai dari unsur religiusnya. Dari nilai unsur religius turun mandi ini berkaitan dengan norma-norma, moral, dan agama seperti pencerminan kehidupan saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian ada nilai unsur pendidikan. Dalam unsur pendidikan yang terdapat dalam turun mandi ini adalah agar kita selalu bisa berhati-hati serta bijaksana dalam setiap melaksanakan perbuatan. Kemudian ada nilai unsur sastranya.
Dalam nilai unsur sastranya terdapat tutur yang terdapat dalam upacara turun mandi ini yang diungkapkan sebagai fakta artistik dan imajinasi sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat. Penuturan ini sebagian tertuang dalam bentuk pepatah, kemudian ada pantun, dan serta ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam tradisi turun mandi ini. Kemudian, jika dikaitkan dengan perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan, yaitu perangkat pembelajaran yang bisa dikembangkan dari kearifan lokal yang saya buat, yaitu tradisi turun mandi adalah berupa buklet. Alasan saya memilih buklet yaitu karena perangkat pembelajaran buklet ini masih sangat minim. Dan buklet yang digunakan karena memiliki desain yang sangat menarik, sehingga buklet ini juga memiliki ukuran yang kecil daripada buku biasanya dan berisikan materi yang singkat serta memiliki gambar-gambar yang lebih banyak sehingga menarik perhatian untuk membacanya. Sehingga dengan adanya media pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi lagi, serta mengarahkan kemandirian belajar pada siswa. Media pembelajaran dimanfaatkan sebagai sarana dalam menanggulangi rendahnya tingkat belajar peserta didik. Sehingga dengan adanya perangkat pembelajaran buklet ini bisa mengimplementasikan kearifan lokal tradisi turun mandi. Dalam perangkat pembelajaran buklet akan berisikan materi tentang keanekaragaman hayati yang terdiri dari berbagai macam jenis tanaman yang digunakan dalam tradisi turun mandi, serta berisi materi tentang sistem pencernaan yang membahas zat-zat makanan yang terdapat dalam prosesi cara turun mandi, serta fungsi dari zat makanan tersebut. Ini adalah beberapa bentuk contoh dari kegiatan pelaksanaan turun mandi itu, di mana bayi dibawa ke luar atau pancuran. Mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya berikan mengenai kearifan lokal yang ada di daerah saya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan ini adalah contoh cuplikan dari bagaimana pelaksanaan tradisi turun mandi tersebut. Ini adalah salah satu bentuk isi makan dari pejampa itu. Masyarakat Indonesia yang masih sangat menjunjung budaya luhur mereka. Berbagai macam tradisi terus terjaga hingga saat ini, hingga membuat Sumatera Barat salah satu budaya yang masih lestari. Keluarga besar ini masih menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi tersebut secara baik. Kalau daerah Kabupaten Tanah Datar, tradisi turun mandi untuk cucu pertama ini pun melaksanakan buang dan mengambil tradisi turun mandi yang kerap dilakukan masyarakat Negari juga dan Kecamatan Lekokau. Prosesi bagaimana pihak tradisi turun mandi bagi masyarakat Minangkabau dilaksanakan cukup meriah, di mana kaum perempuan dari Bako membawa tawak yang dijunjung di atas kepala dan berisikan makanan dan berbagai macam perlengkapan lainnya. Untuk pelaksanaan proses tradisi ini pun masyarakat biasanya masih menggunakan pakaian adat. Kabupaten Tanah Datar memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya pelaksanaan dan prosesi turun mandi di setiap negari yang memiliki cara yang berbeda-beda. Untuk itu, prosesi turun mandi sudah sepatutnya terus dilestarikan di tengah-tengah masyarakat agar tidak. Sekian
cuplikan video dari pelaksanaan turun mandi